kalau seandainya Asma lapor ke polisi, semua rencana kita bakalan hancur. Dan kita bisa masuk penjara. Neng Asma! Neng! Neng Asma! Neng! Ya Allah, Neng! Neng Asma! Neng, tolong! Tolong! Neng, bangun, Neng! Neng! Dion, kita harus pastiin kalau si Asma itu nggak selamat, jadi dia nggak bakalan buka mulut. Asma! Tolong! Tolong! Neng, bangun, Neng! Hei, Tika! Tolong, tolong, Neng Asma! Tolong! Ayo, bawa, bawa! Kita harus bawa ke rumah sakit. Iya, ayo! Astagfirullahaladzim, Neng! Bawa. Ya Allah! Cepet, cepet bawa! Ya Allah! Neng! Ini saat yang tepat buat kita nyingkirin si Asma. Buruan, sebelum keluarga datang. Iya, biar aku beresin. Cepetan. Asma! Asma, ya Allah! Iya, Umi. Asma ini jadi korban tabrak lari. Untung aja tadi ada aku sama Dion yang lihat, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, Umi. Ini karma ini. Kalau ngelawan melulu sesama Abah. Kayak sekarang juga. Abah lagi meeting nih. Abah korban yang buat lihat dia. Gini lagi. Asma, Umi ada di sini, Nak. Kamu bisa dengar Umi kan? Alhamdulillah, Asma kamu sadar. Alhamdulillah. Asma udah sadar. Dia pasti bakal bongkar rahasia aku sama Dion. Ini gawat. Aku harus segera kabur. Kenapa? Kenapa gue gak bisa ngomong? Asma, kamu mau ngomong apa, Nat? Hah? Apa gue lumpuh? Kenapa gue gak bisa gerakin badan gue juga? Ya Allah. Kenapa Asma gak bisa ngomong? Tapi mulutnya bergerak. Dok, anak saya kenapa, Dok? Kenapa dia nggak bisa ngomong? Tolong, Dok, ada apa dengan anak saya, Dok? Ibu yang tenang, jangan panik. Saya minta semuanya juga untuk tenang. Saya akan periksa anak ibu. Tapi saya minta semuanya untuk keluar dulu dalam ruangan ini. Biar saya bisa memeriksa lebih selamat. Oh, iya. Silakan, Dok. Silakan. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Putri ibu mengalami kelumpuhan sementara dan kerusakan pada pita suaranya. Makanya saat ini dia belum bisa bicara. Itu karena karma tuh, Dok. Karena karma. Dia kan kebanyakan ngelawan sama saya, itu banyak ngomong, jadi sekarang nggak bisa ngomong. Karena karma jadi begitu. Abah, kenapa sih Abah bisa ngomong seperti itu? Asma itu kan anak kita, Bah. Seharusnya kita mendoakan yang baik-baik saja untuk dia. Ya, Abah sih bukan nyumpahin, bukan. Tapi kenyataannya kan memang begitu. Apalagi namanya kalau bukan karena karma. Mudah-mudahan saja keadaannya sementara. Asalkan dia memiliki motivasi yang kuat untuk sembuh. Insya Allah keadaannya akan berangsur pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah. Ya, insya Allah, Dok. Saya permisi. Iya. Aku nggak akan biarin Asma sembuh karena dia bisa bongkar rahasia aku.
Asma, kamu yang sabar ya nak. Kamu gak boleh putus asa. Umi yakin kamu pasti akan sembuh. Asma, kamu menderita gangguan di pita suara dan kelumpuhan sementara. Tapi nggak usah khawatir, karena dokter bilang ada kemungkinan besar kamu akan sembuh. Ini semua gara-gara lo. Lihat aja, gue gak akan nyerah. Gue pasti sembuh dan ngebongkar kejahatan lo. Jangan berpikir buat ngebales gue. Sebelum lo balas dendam, gue udah lebih dulu nyingkirin lo. Umi dan Abah kan emang banyak pekerjaan. Gimana kalau selama Asma dirawat di rumah sakit, biar Tika aja yang jagain? Benar Umi. Hitung-hitung sekalian kita membalas jasa Umi dan Abah yang udah baik banget sama kita. Aku juga mau kok jagain Asma di sini, bantu-bantu Tika. Umi, jangan tinggalin aku sama mereka. Mereka penjahat, Umi. Aku bisa mati kalau tinggal sama mereka. Ya, kamu memang baik hati, Tika. Abah sama Umi beruntung Tika dari sini. Ya. Terima kasih Tika, Dion. Tapi Umi mau tinggal di sini aja, jagain Asma. Karena pada saat ini Asma sangat membutuhkan Umi. Dan buat Umi, Asma lah yang paling utama sekarang. Waalaikumsalam, Tante. Teh Asma belum bisa ngomong. Iya, tapi udah banyak kemajuan kok. Kalian gak usah khawatir. Asma pasti sembuh. Amin. Bo, nanti pijitin Asma ya. Terus kakinya digerak-gerakin supaya ototnya tuh gak kaku. Biar dia cepat pulih. Baik Umi. Umi, biar kami aja yang ngerawat Asma. Kalau Mbok Darsi kan udah sibuk dengan urusan rumah. Kalau aku kan nggak sibuk ngapa-ngapain. Terima kasih Tika, Dion. Kalian udah begitu baik nolongin Asma di rumah sakit. Sekarang mau bantuin Asma lagi. Gak apa-apa Umi. Ini kan gak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikan keluarga Umi. Perempuan ini benar-benar ular. Baik di depan semua orang, tapi diam-diam menggigit. Lebih baik sekarang Asma biar Tika yang urus ya Umi. Umi istirahat aja. Permisi. Gue harus bisa mengeruk semua harta di rumah ini sebelum Asma sembuh. Biar dia nggak bisa bongkar rahasia gue. Jadi selama ini lo yang nyolong di rumah gue ya? Lo mau kemana? Ini Umi. Rehan barusan mergokin Dion lagi nyolong perhiasannya Umi. Jadi selama ini yang nyolong di rumah ini bukan Asma Umi, tapi Dion. Kita perlu bawa dia ke kantor polisi.
Jadi Dion yang udah fitnah gue. Dasar bodoh. Kenapa bisa ketahuan sih? Bisa kacau semua rencana kita. Iya, biar dia kapok di penjara. Rehan, aku mohon. Tolong jangan bawa Dion ke kantor polisi. Soalnya Dion itu adik aku satu-satunya, keluarga aku satu-satunya saat ini. Aku mohon tolong jangan dibawa ke kantor polisi ya. Tika, tapi ini masalah serius. Kita harus selesaiin ini di kantor polisi. Kalau Dion di penjara, dia pasti ngoceh. Buka mulut kalau aku juga terlibat. Enggak, itu nggak boleh terjadi. Mbak, aku mohon, Mbak. Tolong Dion jangan di penjara, jangan dilaporin ke polisi. Karena kalau Dion di penjara, lebih baik aku juga ikut di penjara. Ya, Rehan, ini kan si Tika ini lagi hamil, ya kan? Nah kalau misalnya dibawa ke kantor polisi, adeknya, ntar dia stres. Pengaruh loh terhadap itu janinnya. Kasihan itu sama dia. Gimana kamu kan suaminya? Ya Rehan, sebaiknya Dion nggak usah dibawa ke kantor polisi. Kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Terserah Umi sama Abah. Tapi yang jelas, Rehan nggak mau tinggal satu atap sama pencuri. Pak Badrun, bawa dia keluar dari rumah ini. Kamu pergi dari sini. Assalamualaikum Asma. Ini udah waktunya maghrib. Kita sholat berjamaah ya. Umi, Hana ikut sholat di sini juga ya. Iya sayang. Hana bawain sejadah. Makasih. Bismillah. Allahu Akbar. Ya Allah, tiada kesembuhan kecuali hanya milik-Mu ya Allah. Karenanya hamba mohon, angkatlah segala penyakit dalam tubuh Asma. Sembuhkanlah dia. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, sembuhkanlah hamba. Karena hamba harus melindungi keluarga ini dari Tika. Selama ini hamba selalu menyusahkan. Sekarang hamba ingin melindungi mereka ya Allah. Alhamdulillah Umi, Teh Asma bisa bergerak. Alhamdulillah sayang. Ya Allah, ini keajaiban dari Allah sayang. Berarti kamu mendapat kesembuhan. Ya Allah. Ya Allah. Asma. Ya Allah Asma. Umi harus kasih tahu yang lain. Kalau Asma udah mulai sembuh. Ya Allah. Teh Asma udah mulai sembuh. Asma, kamu udah bisa ngomong? Coba kamu ngomong. Pengen denger.
Tika pacarnya Dion. Bener. Ya. Dion itu pacar kamu, bukan adik kamu. Dion itu adik aku. Aku nggak tahu kenapa Asma ngomong kayak gitu. Bohong. Astagfirullahaladzim. Jawab aku jujur. Siapa ayah dari bayi itu? Jawab! Aku udah jawab jujur, tapi ayah nggak percaya. Siapa? Jangan begitu sama istri kamu. Dia kan lagi hamil. Jangan kasar. Lagian kan Asma itu kan baru sembuh, pikirannya masih butek, jadi masih ngawur. Asma, ngomong masih kebelet kayak begitu, udah mau menghasut, ada-ada aja kamu. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, supaya kamu tuh percaya sama aku. Kenapa jadi bisa begini sih? Aku mau kita pisah ranjang. Sampai bayi itu lahir, aku mau bayi itu dites DNA biar jelas siapa bapaknya.